Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu sekalian, para guru yang saya hormati. Pada kesempatan ini, mari kita membahas sejenak tentang modul ajar. Ya, jadi modul ajar ini adalah salah satu perangkat ajar yang harus ada bagi sekolah yang menggunakan kurikulum sekolah penggerak. Ini harus ada salah satu perangkat ajar bagi sekolah yang melaksanakan kurikulum sekolah penggerak. Oleh karena itu, mari kita bahas sejenak tentang modul ajar ini. Ya, modul ajar ini menurut definisi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi dapat saya tegaskan kembali bahwa modul ajar ini adalah pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, modul ajar ini adalah sebuah pedoman bagi guru dalam melakukan langkah-langkah pembelajaran. Jadi kalau pada kurikulum 2013 itu ada namanya RPP sebagai rancangan ataupun pedoman dalam guru mengajar. Tetapi dalam PSP, yaitu program sekolah penggerak, maka ini disebut dengan modul ajar. Nah, modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran. Jadi sebelum kita membuat modul ajar, kita harus mengetahui ataupun membuat ATP ya, alur tujuan pembelajaran. Karena dari situlah dapat kita kembangkan modul ajar ini. Karena modul ajar adalah implementasi dari ATP yang dikembangkan dari CP, capaian pembelajaran, dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Jadi dalam modul ajar itu ya bukan hanya ada tujuan, juga ada sasarannya sebagai profil pelajar Pancasila, ya, profil pelajar Pancasila. Kemudian modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Nah, teman-teman sekalian, ya, ada hal yang harus diketahui dalam membuat modul ajar ini yang disebut sebagai komponen modul ajar. Jadi apa-apa saja yang mesti ada dalam modul ajar itu, bagian-bagiannya, atau kita sebut sebagai komponen modul ajar. Secara umum itu ada 3, ya. Ada 3 komponen modul ajar secara umum. Yang pertama adalah informasi umum, ya. Bagian awal itu disebut sebagai informasi umum. Kemudian yang kedua komponen inti. Yang ketiga lampiran. Itulah bagian-bagian dari modul ajar yang akan kita jelaskan satu persatu. Pertama, komponen informasi umum, ya. Di situ berisi ataupun terdapat item-item. Yang pertama disebut dengan identitas modul. Nah, identitas modul, ya. Namanya kita buat satu informasi umum, bagiannya A, identitas modul. Di antaranya adalah nama penyusun, ya, institusi, tahun disusunnya modul ajar. Kemudian jenjang sekolah, SD, SMP, SMA, kemudian kelas, kemudian alokasi waktu. Nah, itu untuk bagian A. Bagian B-nya masih dari informasi umum, yaitu kompetensi awal. Apa itu kompetensi awal?
pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Jadi dalam kompetensi awal ini ya adalah capaian-capaian yang harus kita raih ya dalam mempelajari materi tersebut. Maka perlu dituliskan atau dijelaskan pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Nah, kemudian yang C masih dari informasi umum, harus terdapat profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada diuraikan lagi menjadi 6 dimensi ya, yang mungkin Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Jadi profil apa yang dapat dicapai dalam mempelajari materi ini, ya dalam materi ini. Boleh satu profil atau beberapa profil ya yang dicantumkan dalam modul ini. Nah, kemudian berikutnya adalah masih tentang profil pelajar Pancasila ini ya. Dalam implementasi melaksanakan ataupun menumbuhkan profil pelajar Pancasila ini ya, itu bisa kita terapkan di mana saja dalam bagian proses pembelajaran ya, baik dalam materi kita menjelaskan ya di isi pelajaran ya, boleh diselipkan di situ pencapaian dari profil pelajar Pancasila. Dalam kita mengelola siswa ataupun dalam kegiatan proses pembelajaran lainnya seperti kegiatan proyek ataupun asesmen. Dalam asesmen juga kita selipkan ya nilai-nilai yang berhubungan dengan profil Pancasila sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Itu dalam penerapan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Nah, bagian D masih dari komponen informasi umum, yaitu sarana dan prasarana ya, merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Nah, di situ kita tuliskan semua sarana dan prasarana dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian bagian E-nya masih informasi umum, yaitu target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target, ya kita tuliskan di situ bagian target peserta didik, itu ada 3 kriteria peserta didik ya. Pertama, untuk peserta didik reguler, yaitu peserta didik yang umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi. Kemudian yang kedua, untuk peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, nah targetnya kita tulis secara khusus. Kemudian peserta didik yang mencapai pencapaian tinggi, artinya memiliki kelebihan di atas rata-rata, itu bagaimana pula target kita dalam melaksanakan pembelajaran kepada kelompok ini. Nah, kita tuliskan ya. Kemudian bagian F, model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini ya dapat dikembangkan baik model pembelajaran yang ditemukan oleh para ahli ya, include dengan nama, pendekatan, metode dan lain sebagainya, dan ada juga model pembelajaran berupa model pembelajaran dalam sistematika memberikan pembelajaran ini ya. Sedangkan situasi sekarang ini ada 2
metode yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau disingkat dengan PJJ daring, ya. Ada pula yang disebut dengan pembelajaran jarak jauh luar jaringan, ya, luring, di luar jaringan. Kemudian boleh juga kalau seandainya tatap muka, ya dari sesuai dengan teori para ahli dalam pendidikan ini. Nah, kemudian baru masuk kita ke komponen yang kedua dari modul ajar itu, yaitu komponen inti. Nah, apa-apa saja yang harus ada di dalam komponen inti? Yang pertama, tujuan pembelajaran, ya. Jadi kita tuliskan tujuan pembelajaran sesuai dengan CP, satu materi yang kita ajarkan atau bagian bab yang kita ajarkan. Tuliskan tujuan pembelajarannya, mungkin ada 2, 3, atau 4 sesuai dengan materi ajar ataupun CP yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, komponen inti bagian B-nya yaitu pemahaman bermakna, ya, yaitu informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Jadi jelaskan, ya, pemahaman bermakna satu, yaitu informasi informasi yang bermanfaat bagi peserta didik setelah peserta didik memperoleh ataupun mengikuti proses pembelajaran tersebut. Ya, contohnya dalam pelajaran IPA, ya, ataupun sains, manusia berorganisasi, makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat, ya. Makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Ini adalah pemahaman yang bermakna karena dia adalah sesuatu yang penting yang setelah pelajar mengikuti pelajaran tersebut, dia harus dapat mengetahui bahwa suatu teori bahwa makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Maka kita tulis pada bagian pemahaman bermakna. Kemudian yang C, pertanyaan pemantik, ya. Berikanlah pertanyaan-pertanyaan dalam proses pembelajaran itu. Tujuannya banyak, ya, untuk supaya lebih fokus lagi, meningkatkan daya kritis anak, semangat belajar anak, dan untuk mengetahui capaian-capaian yang telah yang diperoleh oleh anak, ya. Ini juga bisa berupa yang disebut dengan pertanyaan formatif, ya. Kemudian yang D, masih dalam komponen inti, yaitu yang disebut dengan kegiatan pembelajaran, ya. Mungkin ini tidak asing lagi bagi kita. Silakan ditulis kegiatan pembelajarannya dari awal sampai akhir, ya. Umpamanya ada beberapa pertemuan 1, 2, dan 3. Nah, dalam satu pertemuan itu ada pendahuluan, kegiatan inti, penutup, ya. Ini sudah biasa kita laksanakan sebagai seorang guru. Nah, berikutnya bagian E, asesmen ataupun penilaian, ya. Dulu namanya penilaian, sekarang disebut dengan istilah asesmen, lebih familiar dengan sebutan asesmen, ya. Itu juga dituliskan di rancangan komponen modul ajar ini untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan, ya. Nah, jenis asesmen ada asesmen diagnostik, ya. Itu mendiagnosa. Biasanya asesmen ini dilakukan, pertanyaannya adalah sebelum pembelajaran, ya. Baik secara kognitif maupun non kognitif. Untuk apa? Gunanya untuk apa? Untuk mendiagnosa, mengetahui, memeriksa peserta didik kita ini dalam mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan, apakah pengetahuannya sudah bisa untuk menyesuaikan dengan materi. Kalau tidak bisa, mungkin kita ketahui dari latar belakangnya itulah non kognitif, ya. Kemudian asesmen selama proses pembelajaran, ya, formatif.
Nah, ini yang disebut dengan formatif assessment selama proses pembelajaran. Ya, ini banyak ragam, boleh tanya jawab, boleh tertulis, ya, adalah gunanya untuk mengetahui dan meningkatkan pemahaman siswa dalam materi tersebut. Nah, terakhir nanti kita lakukan penilaian yang namanya penilaian sumatif, ya, pada akhir itu bisa disebut dengan PH, ya, penilaian harian, ulangan, atau lainnya. Yang penting adalah untuk mengetahui kemampuan akhir. Ya, kalau asesmen bentuknya juga macam-macam, ya. Ada juga dalam bentuk penilaian sikap, profil pelajar Pancasila, ya, praktek, keterampilan, sikap, pengetahuan. Nah, berikutnya F, pengayaan dan remedial. Ya, kita tuliskan di situ pengayaannya tentu wawasan tambahan bagi siswa yang sudah mencapai target. Sedangkan remedial adalah bahan untuk siswa yang masih mengalami kesulitan, ya, yang belum tuntas. Nah, yang terakhir dari bagian modul ajar ini adalah lampiran. Di dalam modul ajar juga kita sertakan atau kita lampirkan, ya, sesuai dengan bagian-bagian yang telah kita laksanakan. Di antaranya ada yang A, lembar kerja peserta didik ataupun LK, ya, LK. Lembar kerja siswa ini ditujukan untuk peserta didik dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non reguler. Kemudian B, bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Jadi kita tuliskan di situ bahan bacaan guru dan peserta didik, ya, sebagai pemantik. Kemudian yang C, glosarium, merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal, ya, urutan, yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Kemudian yang terakhir bagian D, daftar pustaka. Ya, daftar pustaka. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahuinya, ya. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar. Buku siswa, buku referensi, majalah koran situs, buku guru, ya, dan lain sebagainya. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.